Halo sobat-sobat Ucuy di bumi 616, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Oke, kembali lagi bersama gue di channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan di IoTV, channel bukan sembarang channel cuy. Nah, di video kali ini gue mau membahas salah satu hal yang cukup viral di tahun 2024 cuy. Di mana ada salah satu negara kecil di Eropa, tapi dia nggak bisa dianggap remeh cuy. Nah, negara ini lagi bikin heboh karena dapat surplus besar banget. Padahal negara ini bukan negara kaya minyak atau tambang seperti Timur Tengah. Tapi kok bisa begini? Ada yang tahu negara apa? Yap, betul. Ini adalah negara Irlandia. Oke, sesuai sama yang gue udah sampaikan tadi, di hari ini gue mau ngobrolin soal gimana sih caranya negara yang punya julukan negeri hijau ini bisa sukses di bidang ekonomi besar-besaran, padahal mereka nggak punya sumber daya alam yang besar cuy. Nah, gue akan ngebahas dari mulai sejarah masa lalu, kebijakan cerdas pemerintahnya, sampai tantangan yang mereka hadapi. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa dulu, mari kita putar intronya. Oke cuy, jadi Irlandia itu dulunya punya sejarah kelam soal ekonomi. Di abad ke-19, mereka pernah terkena sebuah kejadian besar skala nasional bernama Great Famine, alias kelaparan besar-besaran, gara-gara gagal panen kentang. Nah, bukan cuma bikin populasinya turun drastis, tapi juga gara-gara gagal panen besar ini, banyak warga negara asli Irlandia yang gak kuat dan akhirnya memilih untuk migrasi ke Amerika. Setelah itu, setelah kejadian kelaparan maksud gua yang super dahsyat itu, mereka masih berjuang keras nih di abad ke-20 buat lepas dari pengaruh Inggris. Pas akhirnya negara Irlandia ini bisa lepas dari negara Inggris atau bisa disebut merdeka, tepatnya di tahun 1922. Fokus pemerintah waktu itu adalah membangun pertanian. Sounds good kan? Tapi ternyata dunia mulai shifting atau berpindah ke industri. Dan mereka agak telat ngeh soal ini coy. Meskipun telat, tapi titik baliknya dimulai di tahun 1980-an. Irlandia bikin reformasi besar-besaran, di mana pajak perusahaan dipotong drastis cuma sekitar 12,5%. Nah, kebijakan gokil ini ternyata manjur coy. Terbukti dengan kebijakan pajak yang baru ini, bikin perusahaan multinasional kayak Google, Apple, Pfizer langsung pindah markas ke sana. Makanya negara ini sering disebut Celtic Tiger. Ya istilahnya kayak julukan macan Asia lah, tapi versi Irlandianya. Nah, by the way, buah dari strategi ini bikin pendapatan pajak negara Irlandia itu meledak cuy. Nah, di tahun 2024 aja surplus mereka ini diprediksi mencapai 24 miliar euro atau sekitar ya 400 triliun rupiah lebih lah. Gila nggak tuh? Tentu saja untuk negara kecil yang tidak punya sumber daya alam ini lumayan besar cuy. Oke, kita masuk ke bagian fakta cuy. Nah, menurut laporan dari Kementerian Keuangan Irlandia, surplus ini kebanyakan datang dari pajak perusahaan teknologi dan farmasi. Perusahaan-perusahaan besar ini ngasih kontribusi hampir 30% dari seluruh pendapatan negara. Selain itu, tingkat pengangguran di negara Irlandia itu sangat rendah banget, cuma 3,8%-an. Nah, kalau dilihat-lihat, hal ini membuat ekonomi mereka kelihatan benar-benar solid kan cuy. Tapi, ada tapinya nih. Ingat, apa yang mereka dapatkan hari ini itu nggak semua mulus cuy. Irlandia masih punya tantangan besar loh. Pertama, mereka masih terlalu bergantung sama perusahaan-perusahaan multinasional. Bayangin kalau perusahaan-perusahaan ini cabut dan memilih pindah ke negara lain, pendapatan mereka bisa langsung anjlok. Lalu, permasalahan yang kedua, ada krisis perumahan. Meskipun negara ini cenderung sepi dari orang dan kepadatannya itu juga masih lumayan kecil lah. Tapi untuk negara di Eropa, mereka ini terbilang negara yang kecil cuy. Walaupun begitu, harga rumah di Irlandia sekarang mahal banget. Bahkan di daerah Dublin sendiri udah nggak masuk akal buat penduduk lokal cuy. Tercatat nih, dari temuan gua, harga rumah di Dublin, Irlandia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Februari tahun 2024, harga rata-rata rumah di Irlandia sudah mencapai sekitar 323.000 euro atau sekitar 5 miliar rupiah lebih. Nah, dengan kenaikan 5,6% di Dublin dan 6,5% di wilayah luar ibu kota. Harga properti di Irlandia terus meningkat karena permintaan yang melebihi pasokan cuy. Hal ini disebabkan oleh rendahnya investasi
dan pertumbuhan populasi yang lumayan pesat beberapa tahun belakangan ini cuy. Terakhir nih, mereka juga dapat peringatan dari Irish Fiscal Advisory Council atau gampangnya ya Dewan Penasihat Swasta di negara itu. Nah, mereka ngomong nih kalau negara supaya jangan boros dulu pengeluarannya ya hanya karena surplus besar lah. Intinya dijaga lah ya pengeluarannya. Nah, kalau pemerintah salah langkah, surplus besar ini malah bisa berbalik menjadi inflasi yang sangat amat luar biasa cuy. Nah, jadi menurut kalian gimana nih strategi Irlandia ini? Haruskah negara-negara lain ngikutin langkah-langkah negara kecil di benua biru ini, cuy, supaya bisa surplus besar juga di kemudian hari? Atau mungkin surplus besar ini ternyata cuma halus semata karena dibaliknya ada risiko besar yang harus mereka tanggung? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar, cuy. Oke, cuy. Mungkin untuk penutup, gue mau menyimpulkan kalau negara Irlandia ini adalah salah satu contoh menarik di mana kebijakan yang tepat bisa bikin negara yang kecil sekalipun jadi pemain besar di panggung dunia, cuy. Tapi tetap saja kalau kita tuh harus ingat bahwa setiap langkah pasti ada resikonya. Thank you cuy buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan klik like dan komen di video ini kalau kalian suka dengan pembahasan ekonomi ringan seperti ini, cuy. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye.